Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Cilaksono dari Prodi PGSD 3A dengan nomor NIM 222180056. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Joko Tarub. Pada zaman dahulu, seorang pemuda bernama Joko Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal. Jaka Tarub dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu, di suatu malam, Jaka Tarub bermimpi. Ia bertemu dan menikah dengan wanita yang sangat cantik seperti bidadari. Saat Jaka Tarub terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Mbok Milah pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya. Mbok Milah pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan oleh anaknya ini. Apa yang sedang ada di pikiran Jaka Tarub? Hanya Mbok Milah penasaran. Namun Jaka Tarub masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaannya yang dilontarkan oleh ibunya. Mbok Milah pun berpikir, mungkin Jaka Tarub memikirkan perempuan dan ingin menikah. Akhirnya Mbok Milah berniat untuk mencarikan istri dari desanya. Hari itu, saat Mbok Milah sedang berada di sawah, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampiri Mbok Milah. Pak Ranu bertanya, apakah Jaka Tarub sudah menikah atau sudah memiliki rencana untuk menikah? Mbok Milah pun berkata, tidak. Ternyata Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jaka Tarub dengan anak perempuannya yang bernama Laras Pagi. Mbok Milah terkejut dan senang di saat yang bersamaan. Sesampainya di rumah, Mbok Milah berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia takut kalau Jaka Tarub ternyata sudah memiliki calon, hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya Mbok Milah pun menunda melontarkan pertanyaannya hingga ke hari-hari, dan ia pun lupa. Pada suatu pagi, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi berburu. Jaka Tarub mempersiapkan peralatannya yang setelah itu ia berpamit pada ibunya. Di hutan, Jaka Tarub berhasil menangkap seekor menjangan. Tapi saat ia berjalan pulang, ada seekor macan tutul menghampirinya. Jaka Tarub pun panik dan melepaskan merusannya yang ada pada tubuhnya agar ia bisa melarikan diri. Ternyata tentunya Jaka Tarub merasa kesal dan harinya terasa sial karena ia pulang dengan tangan kosong. Pertanda apa ini? Gumamnya. Saat Jaka Tarub memasuki desa, ia melihat banyak warga menuju arah yang sama dengannya. Dan ternyata para warga menuju rumahnya. Saat Jaka Tarub sudah memasuki desa, ia melihat banyak warga menuju arah yang sama dengannya. Dan ternyata para warga menuju rumahnya. Pak Ranu memberitahu bahwa ternyata ibu Jaka Tarub telah meninggal. Jaka Tarub pun lemas dan menangis. Hari-hari selanjutnya, Jaka Tarub mengisi waktunya dengan berburu dan membagi hasil buruannya kepada warga. Saat ia berburu di hutan Wanawasa, ia merasa haus dan ingin pergi ke telaga Poyawening. Saat mendekati telaga, Jaka Tarub mendengar beberapa suara wanita tertawa kecil dan suaranya semakin jelas. Saat Jaka Tarub mendekati telaga, ternyata ada 7 gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jaka Tarub kagum dengan kecantikan wanita itu dan ia yakin kalau mereka adalah para bidadari yang turun dari kayangan. Jaka Tarub melihat tumpukan baju bidadari di atas batu dan semua pakaian memiliki warna yang berbeda. Jaka Tarub berpikir, jika ia mengambil salah satu pakaian ini, maka bidadari itu tak bisa kembali ke kayangan. Jaka Tarub diam-diam mengambil pakaian yang berwarna merah. Saat matahari mulai terbenam, para bidadari ingin kembali ke kayangan. Namun salah satu bidadari tak bisa menemukan pakaiannya. Dari kejadian ini, Jaka Tarub
mendengar bahwa bidadari yang bajunya telah diambil adalah Nawang Wulan. Dengan terpaksa para bidadari harus meninggalkan Nawang Wulan karena hari semakin gelap. Nawang Wulan kelihatan putus asa. Ia pun berucap, "Barang siapa yang memberiku pakaian, maka akan kujadikan saudara jika ia perempuan. Tetapi jika ia laki-laki, maka akan kujadikan suami." Jaka Tarub pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa pakaian mendiang ibunya. Setelah kembali ke telaga, Jaka Tarub memberikan pakaian ke Nawang Wulan. Nawang Wulan pun memenuhi janjinya dan ia menikah dengan Jaka Tarub. Tak lama mereka dikaruniai seorang anak yang mereka namai Nawangsi. Sejak menikah, Jaka Tarub akhirnya menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi suatu hal yang mengganjal di pikirannya, ia heran mengapa padi di lumbungnya seperti tak berkurang sama sekali, walau dimasak setiap hari. Lalu di suatu pagi Nawang Wulan ingin mencuci pakaian di sungai. Ia menitip anaknya pada Jaka Tarub dan berpesan agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang ia masak, karena sudah lama Jaka Tarub ingin melihat apakah nasinya sudah matang. Ia pun membuka dan lupa terhadap pesan istrinya. Ia terkejut karena ternyata Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Saat Nawang Wulan sampai, ia pun marah karena hilang kesaktiannya. Mulai saat itu Nawang Wulan pun harus menumbuk padi terlebih dahulu untuk dimasak. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin hari semakin menipis. Seperti biasa, di pagi selanjutnya Nawang Wulan lumbung untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit, ia merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Setelah ditarik, ternyata itu adalah baju bidadari dan selendang yang berwarna merah, yang mana itu adalah baju Nawang Wulan. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jaka Tarub karena merasa telah ditipu selama ini. Saat bertemu Jaka Tarub, Nawang Wulan memutuskan kembali ke kayangan. Namun Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsih ingin bertemu ibunya, maka Jaka Tarub harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsih dengan syarat kalau Jaka Tarub tak boleh di dekatnya. Jaka Tarub hanya bisa meratapi ini semua. Dia tahu bahwa ini adalah kesalahannya dan ia harus menanggung segala akibatnya. Pesan ceritanya adalah sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu akan berujung pada merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.